di obrolan seputar Islam. Teman-teman, mungkin ya sudah lama kita tidak berjumpa dan insya Allah hari ini kita akan kembali membahas terkait seputar kenakalan remaja yang lagi mungkin viral di media sosial atau di sekitaran lingkungan kita. Jadi kalau kita lihat di media sosial ya lagi viral, di mana itu ada seorang selebritis yang dimana dia dengan bangganya hamil di luar nikah dan dia merasa bangga atas perbuatannya tersebut. Namun seperti juga kita lihat ya kasus-kasus lain yang di lingkungan di sekitaran kita yang bau-bau di mana itu banyak sekali ya anak-anak remaja yang mereka mengajukan dispensasi nikah ke KUA karena hamil di luar nikah. Jadi saya di sini kita di sini untuk membahas terkait yang lagi viral itu ya. Bagaimana pendapat dari Kakak Marni dulu deh yang pertama terkait fakta tersebut. Kalau tadi kan faktanya kita cukup miris ya, di mana seorang public figure tadi itu yang merasa seolah-olah tidak merasa bersalah, bahkan dia turut membanggakan kehamilannya. Kan itu untuk saya responnya yang pertama saya itu mengelus dada plus sedih juga. Ini fakta yang tidak kita lihat sudah kayak makanan sehari-hari dan pikiran masyarakat itu mereka menganggap bahwa itu sesuatu yang wajar, ya kan? Jadi yang kalau saya melihat ini kan kita Indonesia masih mengadopsi ide-ide ketimuran, di mana nilai-nilai agama itu masih kuat ya, masih kental. Tapi sayangnya fakta-fakta yang begini justru membuat semacam, apalagi dia kan public figure toh, jadi seolah-olah memberikan opini atau framing ya kalau mau berbuat apa aja itu seolah-olah tidak ada batasan kan gitu. Yang saya perlu garis bawahi adalah kita sebenarnya kalau dikembalikan kepada sebagai seorang muslim, apalagi kita muslimah yang dimana Islam itu sangat melindungi melindungi kehormatan seorang wanita toh. Dan ini sebenarnya sangat bertolak belakang. Justru dengan keberadaan itu yang kita khawatirkan orang-orang akan melihat itu malah menormalisasi, artinya menormalkan itu hal yang biasa dan tidak dianggap sebagai dosa yang besar, ya kan? Jadi kalau saya sih melihatnya kita harus merubah pola mindset bahwa itu adalah maksiat yang sangat besar dan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Itu dulu yang harus dihadirkan terhadap pemikiran muslimah bahwa mereka itu berharga dan tindakan itu otomatis kita tentu tidak akan membenarkan. Nah, jadi kalau kita melihat ya fenomena remaja ini, kita menyoroti bagaimana respon masyarakat terkait perilaku para remaja yang sudah bablas gitu. Ada yang hamil di luar nikah, tawuran, HIV/AIDS dan lain sebagainya. Justru sebenarnya kita sebagai bagian daripada masyarakat itu harus menolak gitu. Bukan justru mensupport gitu. Karena itu kan betul. Sebagai bagian daripada aktivitas maksiat ya kan. Ya, jadi aktivitas-aktivitas yang tadi itu ya tidak perlu sebenarnya kita itu mendukung, tidak perlu kita memberikan dorongan support di sosial media dengan mengatakan selamat atau alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, padahal sesuatu yang jelas-jelas itu salah. Ya. Jadi ya dari penjelasan penjelasan Kak Eka tadi bahwa kalau ini masyarakat mendukung, berarti seolah-olah masyarakat kita terkhususnya mungkin Indonesia ya menormalisasi kemaksiatan tersebut. Nah, jadi kalau di dalam Islam itu sebenarnya Allah sudah melarang ya, tadi dikatakan sudah jelas memberikan aturan gitu. Sudah memberikan aturan. Nah, sebagaimana Allah berfirman ya di dalam Quran surah Al-Isra dikatakan wala taqrabu zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Jadi situ jelas-jelas itu Allah bukan saja melarang perbuatan zinanya, tapi juga melarang pintu-pintu yang menuju zina. Nah, pintu-pintu yang menuju ke zina. Apakah itu berduaan, apakah itu pacaran, apakah itu bercampur baur, dan lain sebagainya, aktivitas yang lain. Untuk mencegah perbuatan tersebut berarti harus ada sanksi yang diterapkan di tengah-tengah masyarakat supaya perbuatan-perbuatan ini tidak terus terulang kembali. Iya, betul. Nah, gitu. Jadi harus ada sanksi. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar melarang ya, bukan tugas kita bukan cuma sekedar tidak mensupport
bukan cuma sekedar mendiamkan, Yes. namun sebenarnya juga harus memberikan edukasi kepada orang-orang yang melakukan kesalahan. Jadi dia yang pertama dia harus sadar dulu atas kemaksiatan yang dia perbuat. Bahwa itu salah. Bahwa dia salah melakukan kesalahan. Nah, setelah dia sadar melakukan kesalahan, dia harus membenahi diri. Yes. Nah, jadi Bertobat penting juga. ya, bertobat. Nah, kemudian dia juga harus Menutup belajar aurat juga, ya kan? belajar menutup aurat, menjaga pergaulannya dan lain sebagainya, agar pintu-pintu menuju ke perbuatan zina tadi itu benar-benar tertutup gitu. Lalu kemudian ketika terulang kembali, memang harus ada sanksi yang tegas Yes, tadi oke. itu. Oke, Jadi makanya dalam hari ini negara itu sebenarnya sangat berperan aktif. berperan Nah, berperan Dan aktif. di sini Iya. berarti penting sekali ya untuk kita ngaji supaya Yes. kita tahu Nah, catat tuh ngaji. yang Ngaji. yang dilarang oleh Allah dan mana yang diperbolehkan oleh Allah. Oke, terakhir pesan kita adalah katakan tidak pada normalisasi kemaksiatan. Say no to kemaksiatan.